Desa Liang adalah negeri pesisir dengan hamparan tanah datar yang luas. Dengan ketinggian wilayah pemukiman rata-rata 8 meter di atas permukaan laut, negeri ini adalah negeri dengan ketinggian rata-rata paling rendah di Kecamatan Salahutu. Pemukiman masyarakat Liang berada di pesisir timur laut Pulau Ambon menghadap ke Selat Seram yang memisahkan Pulau Ambon dengan Pulau Seram. Bagian pedalaman negeri Liang ditutupi oleh hutan hujan dan memiliki topografi bergunung-gunung yang cenderung kasar. Kondisi topografi yang sulit dijamah penyebabnya wilayah pedalaman negeri Liang masih terbilang terawat. Keterjangkauan Desa Liang terbilang sangat baik, didukung oleh ketersediaan jalan, jalur darat, dan pelabuhan jalur laut yang memadai. Terletak di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, yang berjarak antara Liang dengan ibu kota Provinsi Ambon sekitar 38 sampai 41 km dan dapat ditempuh selama 1 hingga 1,5 jam melalui perjalanan darat. Jarak ke Masohi yang merupakan ibu kota Kabupaten Maluku Tengah mencapai 251 km yang dapat dicapai melalui jalur laut. Negeri Liang terdiri dari satu desa yang terdiri dari 14 RT dan 4 dusun, yaitu Dusun Iha, Lengkong, Tanjung, dan Tanah Merah. Dengan rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, sedangkan sisanya bekerja di bidang lain seperti pengusaha, PNS, pengangkutan, dan sebagainya. Dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Liang sangat menjunjung nilai dan hukum serta sangat mempunyai toleransi tinggi. Perbedaan etnik atau ras, agama dan budaya bukan merupakan hambatan dalam bersosialisasi atau bergaul dan melakukan kegiatan bersama. Hal ini nampak ketika berlangsungnya satu perkawinan adat anak negeri, penyelesaiannya masalah yang terjadi antar pribadi dan keluarga, kebiasaan gotong royong membangun rumah penduduk, kebiasaan saling membantu untuk membangun fasilitas-fasilitas umum, kebiasaan masyarakat dalam penyelenggaraan pemakaman orang meninggal, dan sebagainya. Di balik keindahan alam yang ada di Desa Liang, terdapat ancaman yang sangat besar yang dapat menghilangkan keindahan tersebut. Salah satu ancaman tersebut ialah sampah, terutama sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Oleh sebab itu, kami sebagai mahasiswa KKN yang ditempatkan di negeri Liang membuat program prioritas, yaitu sosialisasi bahaya sampah dan pemanfaatannya bagi tanaman hidroponik. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut terdapat 2 segmen, yaitu memberikan pengetahuan tentang bahaya sampah bagi lingkungan untuk masa depan dan memberikan pembelajaran tentang pemanfaatan sampah plastik dan spon bekas sebagai media tanaman hidroponik. Pada akhir sesi kami membagikan bibit bagi masyarakat agar bisa mempraktekkan ilmu yang kami ajarkan di rumah. Berikut adalah wawancara kami bersama dosen pembina lapangan, staf desa, dan masyarakat terkait kehadiran kami dan sosialisasi yang kami berikan. Terima kasih. Selamat siang Pak, kami mahasiswa KKN mau tanya Kakak punya ini Pak, barang Kakak mau bikin video. Jadi mau tanya tentang ada 3 pertanyaan yang Kakak mau tanya ke Pak. Yang pertama, bagaimana pesan dan kesan terhadap KKN di Desa Liang? Oke. Mulai dari kesan dulu ya? Iya Pak. Dari pertama Pak ketemu dong dari mulai proses dropping dong sama tepat waktu ya dibandingkan dari beberapa desa yang pantas ya. Iya Pak. Kemudian dong semua bisa yang Pak lihat nih dong dari dong program-program dong bisa dapat berbaur di masyarakat. Kemudian dari dong punya kehadiran aksen yang Pak lihat rata-rata bagus. Kemudian dari dong punya output juga yang dari yang dong telah dong lakukan paling baik semua ya. Kemudian pesan dari Pak agar ilmu yang dong dapat yang di bangku kuliah tapi di masyarakat dapat mempertajam dong punya ilmu dong yang dong dapat secara teori di bangku kuliah. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih Pak. Yang kedua Pak, bagaimana pendapat Pak tentang program pengaruh sampah terhadap lingkungan dan pemanfaatannya bagi tanaman hidroponik? Oke. Program itu sangat baik. Ya. Apalagi sesuai dengan dong punya salah satu fakultas ya, dong bidang ilmu. Iya Pak. Terus terkait dengan tujuan KKN untuk membangun desa, para saya itu sangat bagus. Dimana dong mengembangkan apa tuh? Dong melihat sampah, pengaruh sampah terhadap lingkungan. Kemudian dong budidaya tanaman hidroponik. Karena sekarang kan sayur-sayur yang di pasar tuh kan saya menjamin dia punya ciri genetik
sana. Iya Pak, Terus pakai pupuk tuh. pakai pupuk apa yang alami. Dengan ada hidroponik kan otomatis dia punya higienis yang alami kan kita tahu. Toh, kemudian dapat memberdaya masyarakat sekitar untuk dalam hal berusaha. Toh? Oke, bagus. Ya, Pak, yang ketiga, bagaimana pendapat Pak tentang output dari program tersebut? Oke. Output yang telah Pak lihat dari yang dong bikin itu dong sebagai bibit-bibit tanaman Iya Pak. untuk masyarakat. Otomatis dengan pembagian bibit tersebut, maka masyarakat sudah mulai bergerak untuk menanam tanaman dengan hidroponik dengan proses hidroponik. Oke, bagus. Untuk itu bagus. Ya, saja Pak, nggak ada Oke. tambahan. Itu saja. Terima kasih Pak. Oke. Selamat siang Pak. Siang. Ya, kami dari mahasiswa KKN Negeri Liang, kami ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Bapak. Yang pertama Pak, bagaimana pendapat Pak terkait program sosialisasi pengaruh sampah terhadap lingkungan dan pemanfaatannya bagi tanaman hidroponik Pak? Ya, begini. Menurut pendapat saya, sosialisasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa itu sangat berguna bagi sampah yang ada di lingkungan masyarakat, khususnya Negeri Liang, karena sampah-sampah yang ada di Negeri Liang ini sampah yang hanya dibuang dan tidak ada pengelolaan secara baik. Maka sosialisasi yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa terkait dengan pengaruh sampah terhadap lingkungan ini betul-betul nantinya akan berpengaruh positif terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah atau sampah-sampah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk tanaman hidroponik yang lagi sekarang bisa dilakukan di lingkungan-lingkungan yang tidak membutuhkan lokasi yang tidak terlalu besar, tetapi masyarakat bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat terkait dengan sampah tersebut. Oleh itu mungkin dari hasil sosialisasi tersebut, kiranya mahasiswa sudah melakukan hal yang terbaik terkait dengan pengelolaan sampah. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung, tetapi yang kita lihat di sini adalah pengaruh positifnya, yaitu masyarakat dapat mengelola sampah demi meningkatkan taraf hidup dan terkait dengan peningkatan ekonomi masyarakat itu sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa pesan dan kesan untuk mahasiswa KKN di Negeri Liang Pak? Ya, yang pertama kesan kedatangan mahasiswa di Negeri Liang ini, terutama mahasiswa KKN Unpad khusus, ini bukan pertama kali dan ini terus Universitas Patimura selalu mengirimkan mahasiswa untuk bertugas melaksanakan kuliah kerja nyata atau disebut dengan KKN di Negeri Liang. Khusus untuk kegiatan mahasiswa atau mahasiswa yang KKN pada saat ini, mereka yang pertama mampu bersosialisasi langsung dengan masyarakat. Yang kedua, mereka sangat aktif dan mereka sangat dominan terkait dengan bisa dikatakan program-program pemerintah negeri yang mereka sinkronkan dengan keadaan yang nantinya mereka lihat di lingkungan masing-masing. Contohnya, ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan itu kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah negeri, tetapi mahasiswa mengambil peran. Contohnya, ada pembagian 10.000 masker dan hand sanitizer di masyarakat Negeri Liang demi pencegahan COVID-19. Selain itu juga terkait dengan sampah-sampah yang dulunya itu masyarakat membuang di sembarangan tempat, lewat kegiatan mahasiswa mereka melakukan plan atau pengumuman di tempat-tempat sampah yang khususnya untuk dapat dibuang dan didaur ulang secara baik. Dan yang berikutnya, kegiatan-kegiatan mahasiswa di lingkungan masyarakat terkait dengan kegiatan-kegiatan masyarakat berupa hajatan-hajatan masyarakat, itu mereka selalu hadir dan saling membantu, saling mensupport, dan itulah mungkin silaturahmi yang mereka jaga hingga sampai saat ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Pesan saya, jika adik-adik kembali menjadi dari selesai tugas melaksanakan KKN, ilmu yang adik-adik dapatkan itu dapat diimplementasikan
di dunia perkuliahan maupun nantinya di lingkungan kehidupan adik-adik setelah penarikan KKN nanti. Itu yang menjadi pesan saya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Selamat siang Abang. Kami dari mahasiswa Empati yang KKN di Universitas Negeri Desa Liang. Kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk Bapak. Yang pertama, bagaimana pendapat Bapak tentang kehadiran mahasiswa KKN Empati di Desa Liang? Untuk terkait kehadiran adik-adik dari mahasiswa KKN Empati yang ada di Desa Liang, itu sangat membantu kami, terutamanya untuk pemuda ya, dimana kalian punya program kerja yang saat ini alhamdulillah yang saya dapat itu saya bisa terapkan di saya punya kehidupan, terutama itu di hidroponik, dimana setahu saya itu bahwa sampah yang selama ini kita cuma lihatnya ya biasa saja, kami sudah bisa mempergunakannya begitu. Dan kehadiran kalian itu sangat membantu dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Selanjutnya Bapak, apa pesan dan kesan dari Abang atau Bapak kepada mahasiswa KKN? Pesan dan kesan, pesannya itu untuk saya sendiri itu dimana kalian tetap semangat, dan semoga ilmu yang kalian dapat ini bermanfaat, kalian bisa terapkan untuk kalian punya pribadi masing-masing ya. Dan terima kasih untuk telah hadir di kampung kami begitu. Itu dari saya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kami mahasiswa KKN Negeri Liang dengan tema membangun desa melalui KKN. Bersatu untuk kreasi, kreasi untuk menyikapi. Sukses!